Hujan rintik-rintik mengetuk kaca jendela ruang tamu, menciptakan irama monoton yang seolah menghitung detik-detik kepergian usiaku. 32 tahun. Angka itu tertera jelas di notifikasi ponselku sejak pagi tadi, berjejer dengan puluhan ucapan selamat standar dari grup WhatsApp keluarga dan rekan kantor yang sekadar formalitas. Aku menghela napas panjang, meletakkan tas kerja di atas sofa beludru abu-abu yang sudah mulai memudar warnanya. Seharusnya, hari ini tidak berbeda dengan hari-hari lainnya. Rutinitas yang kaku, kelelahan sisa pekerjaan, dan mungkin makan malam sederhana berupa nasi goreng langganan di ujung jalan. Namun, aroma itu mengubah segalanya. Bukan aroma debu basah atau pengharum ruangan lavender yang biasa menyambutku, melainkan aroma gurih mentega yang meleleh, berpadu dengan tajamnya bawang putih dan rosemary segar yang terpanggang. Bau yang kaya, berat, dan sama sekali asing di rumah ini. Andi, panggilku. Suaraku sedikit parau karena seharian jarang bicara di kantor. Tidak ada jawaban verbal, hanya suara denting logam beradu dengan keramik yang terdengar dari arah dapur. Aku melangkah perlahan, menyeret kaki yang terasa berat. Lorong menuju dapur terasa lebih panjang dari biasanya, dan setiap langkah semakin mempertebal rasa heran di dadaku. Suamiku, Andi, adalah tipe laki-laki yang menganggap menuangkan air panas ke dalam mie instan sebagai puncak kemampuan kulinernya. Dapur adalah wilayah asing baginya, sebuah terra incognita yang hanya ia masuki untuk mengambil air dingin dari kulkas. Namun, pemandangan di hadapanku membuatku tertegun di ambang pintu. Andi berdiri di sana, membelakangiku, menghadap kompor gas yang menyala biru terang. Ia mengenakan celemek hitam, benda yang bahkan aku lupa pernah membelinya 5 tahun lalu, yang kini terikat kencang di pinggangnya. Bahunya bergerak naik turun dengan ritme yang kaku, seolah sedang melakukan sesuatu yang membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi. Sayang, panggilku lagi, kali ini lebih lembut. Andi tersentak. Tubuhnya berjingkat sedikit, seolah aku baru saja memergokinya melakukan kejahatan, bukan memasak. Ia berbalik dengan cepat, sebuah senyum lebar langsung terpasang di wajahnya. Senyum yang terlalu lebar. Terlalu cepat. Dewi, ya ampun, kamu sudah pulang, serunya. Nada suaranya naik 1 oktav lebih tinggi dari biasanya. Ia segera bergerak mendekat, masih memegang spatula kayu di tangan kanannya, lalu mencium pipiku dengan semangat yang berlebihan. Selamat ulang tahun, sayang. Aku mematung sejenak, merasakan keringat dingin di dahinya saat kulit kami bersentuhan. Terima kasih, Mas. Tapi ini semua apa? Tumben sekali kamu di dapur. Andi tertawa, suara tawanya terdengar sedikit hampa dan dipaksakan. Ia mundur selangkah, merentangkan tangannya seolah memamerkan kekacauan kecil di meja dapur, potongan sayuran yang tidak rapi, botol minyak zaitun yang tutupnya terbuka, dan bungkus daging yang berserakan. Ini hari spesialmu, Wai. 32 tahun, kan? Aku pikir, masa kita mau makan di luar terus atau pesan antar seperti tahun-tahun lalu? Aku mau buat sesuatu yang beda. Saswari Yang, Berksan, ujarnya. Matanya bergerak liar, menatap mataku sekilas lalu beralih kembali ke wajan di atas kompor. Aku buatkan steak kesukaanmu. Ribeye. Grade terbaik yang bisa kutemukan di supermarket tadi siang. Aku melirik ke arah wajan. Sepotong daging tebal sedang mendesis di sana. Aromanya memang menggugah selera, tapi ada sesuatu dalam sikap Andi yang membuat perutku melilit bukan karena lapar. Biasanya, Andi akan mengeluh jika diminta melakukan pekerjaan rumah tangga sekecil apapun. Hari ini, Ia Baranizhitov memasak hidangan yang rumit? Tanpa diminta? Kamu, masak steak? Tanyaku skeptis, melangkah mendekati meja dapur untuk melihat lebih dekat. Eits, jangan. Andi tiba-tiba memotong langkahku, tubuhnya gesit menghalangi aksesku ke area kompor. Gerakannya refleks dan defensif. Aku mengerutkan kening. Kenapa? Aku cuma mau lihat. Jangan, why? Nanti bajumu bau asap, kilahnya cepat, meski aku bisa melihat jakunnya bergerak naik turun menelan ludah. Kamu mandi saja dulu. Bersih-bersih, pakai baju yang santai tapi cantik. Bayar aku yang urus semua ini. Pokoknya, kamu duduk manis, dan terima jadi. Ok, Mas, kamu yakin bisa masak daging setebal itu? Nanti dalamnya mentah atau luarnya gosong, ujarku, mencoba mengintip dari balik bahunya. Andi memegang kedua bahuku, memutar tubuhku menghadap ke arah kamar tidur. Cengkeramannya terasa sedikit terlalu kuat, jari-jarinya menekan daging di lenganku dengan intensitas yang tidak perlu. Percaya sama suami sendiri kenapa sih, Why? Aku sudah nonton tutorialnya di YouTube 10 kali. Aku sudah siapkan bumbunya dengan teliti. Ini bakal jadi steak paling enak yang pernah kamu makan. Janji. Ada getaran halus di tangannya.
Bukan getaran karena antusiasme, melainkan seperti tremor orang yang kelebihan kafein, atau orang yang sedang menahan gugup luar biasa. Aku menatap matanya, mencari kehangatan yang biasa ada di sana, tapi yang kutemukan hanyalah sorot mata yang berkilat gelisah, tersembunyi di balik kelopak mata yang jarang berkedip. Oke, aku mengalah, melepaskan diri dari pegangannya. Aku mandi dulu. Nah, gitu dong. Cepat ya, keburu dingin nanti, desaknya. Aku berjalan meninggalkan dapur, tetapi di belokan lorong, aku berhenti dan menoleh ke belakang diam-diam. Andi tidak melihatku. Ia kembali menghadap kompor, bahunya tegang. Aku melihatnya merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah botol kecil, mungkin bumbu tambahan atau lada, dan menaburkannya dengan gerakan cepat dan kaku ke atas salah satu sisi daging di wajan. Gerakannya terburu-buru, seperti pencuri yang takut ketahuan, lalu dengan sigap ia memasukkan kembali botol kecil itu ke dalam saku celananya dalam-dalam. Jantungku berdegup aneh. Mungkin itu hanya penyedap rasa? Atau garam Himalaya yang sedang tren itu? Tapi kenapa harus disembunyikan di saku celana, bukan diletakkan di rak bumbu bersama yang lain? Aku masuk ke kamar mandi, mengunci pintu, dan menyalakan keran wastafel agar suaranya meredam pikiranku sendiri. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Lingkaran hitam di bawah mata, girit lila di sadat biber. Apakah aku menjadi paranoid karena usia? Apakah aku menjadi istri yang tidak bersyukur karena mencurigai suaminya yang sedang berusaha bersikap romantis? Dia cuma mau bikin kejutan, Dewi, bisikku pada diri sendiri. Jangan rusak suasana. Naaman, instingku berkata lain. Selama 7 tahun pernikahan kami, Andi bukanlah tipe pria yang peduli pada detail. Ia sering lupa tanggal ulang tahunku, atau kalaupun ingat, ia hanya akan membelikan kue tart kecil dari toko roti dekat kantornya dalam perjalanan pulang. Perubahan drastis ini, usaha keras ini, kegugupan ini, terasa janggal. Seperti ada naskah drama yang sedang ia mainkan, dan ia takut lupa dialognya. 30 menit kemudian, aku keluar dari kamar tidur mengenakan gaun rumah berbahan katun berwarna merah marun. Aku sudah menyemprotkan sedikit parfum, mencoba menghargai usahanya. Ruang makan kini sudah berubah. Lampu utama dimatikan, digantikan oleh 2 batang lilin putih panjang di atas meja makan. Cahaya temaram lilin memantul di atas piring-piring keramik putih yang tertata rapi. Andi sedang menuangkan air mineral ke dalam gelas berkaki. Ia sudah melepas celemeknya, rambutnya disisir rapi ke belakang, meski aku masih bisa melihat butiran keringat di pelipisnya yang berkilauan tertimpa cahaya lilin. Silakan duduk, Tuan Putri, ujarnya sambil menarik salah satu kursi. Aku duduk, memaksakan senyum. Romantis sekali. Lilin segala. Sekali setahun, why? Harus totalitas, jawabnya sambil tersenyum. Lagi-lagi senyum itu. Senyum yang tidak mencapai matanya. Matanya terus bergerak, melirik ke arah dapur, lalu ke arahku, lalu ke jam dinding. Dagingnya mana? Tanyaku, mencoba mencairkan suasana yang terasa kaku dan artifisial ini. Sebentar lagi. Sedang resting, katanya daging harus diistirahatkan dulu biar juicik, jawabnya bangga, seolah ia baru saja menemukan teori fisika nuklir. Kami duduk dalam diam selama beberapa saat. Hanya suara hujan yang semakin deras di luar sana yang mengisi kekosongan. Aku memperhatikan Andi yang duduk di seberang meja. Ia mengetuk-ngetukkan jari telunjuknya ke atas meja makan dengan ritme cepat. Asterisk tak 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 tak. Kebiasaan yang hanya ia lakukan saat sedang menunggu hasil wawancara kerja atau saat tim bolanya sedang kalah. Kamu sakit, Mas? Tanyaku tiba-tiba. Ketukan jarinya berhenti seketika. Enggak. Kenapa? Kamu keringatan. Dan Kelly Hayton, tegang. Andi tertawa pendek, lalu menyeka dahinya dengan punggung tangan. Itu panas tadi di dapur. Kompornya nyala terus, kan? Aku nggak biasa kena uap panas masakan. Kamu tahu sendiri kan aku biasanya cuma bisa masak air. Kamu nggak perlu memaksakan diri kalau memang nggak bisa, Mas. Kita bisa pesan pizza, tawarku, memberi jalan keluar. Sebagian dari diriku berharap ia menerima tawaran itu, membatalkan makan malam aneh ini dan kembali ke kenormalan kami yang membosankan tapi aman. Wajah Andi mengeras sesaat. Enggak, Dewi. Aku sudah capek-capek masak. Bahannya mahal. Mubazir kalau nggak dimakan. Lagi pula, aku ingin membuktikan kalau aku bisa jadi suami yang lebih perhatian. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatapku tajam. Kamu hargai sedikit, dong. Nada bicaranya memiliki sedikit duri. Bukan bentakan, tapi tekanan yang menentak kepacahan. Rasa bersalah menyelinap masuk ke dalam hatiku, bercampur aduk dengan rasa curiga yang belum juga hilang. Maaf, Mas,
Aku menghargai kok. Banget. Cuma kaget saja, jawabku pelan. Bagus, katanya, kembali tersenyum manis, perubahan emosinya begitu cepat hingga membuatku pusing. Tunggu sebentar ya, aku ambilkan master posi-nya. Andi berdiri dan berjalan cepat menuju dapur. Aku ditinggalkan sendirian lagi di meja makan dengan cahaya lilin yang bergoyang-goyang tertiup angin dari celah ventilasi. Bayangan di dinding menari-nari, menciptakan siluet yang tidak beraturan. Aku menatap piring kosong di hadapanku. Putih, bersih, menunggu untuk diisi. Entah kenapa, perasaan tidak enak ini semakin menguat. Bukan perasaan gembira menanti hidangan lezat, melainkan perasaan waspada seekor binatang buruan yang mencium bahaya di udara. Sikap Andi yang terlalu manis, kegugupannya, botol kecil di saku celananya, dan desakannya agar aku segera makan semua potongan puzzle itu berserakan di kepalaku, membentuk gambar samar yang menakutkan. Dari dapur, terdengar suara piring berdenting. Siap-siap, Wai, seru Andi dari dalam. Suaranya terdengar riang, namun ada getaran antisipasi yang ganjil di sana. Ini bakal jadi makan malam yang gak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Kalimat itu, yang seharusnya terdengar romantis, justru terdengar seperti sebuah vonis di telingaku. Aku meremas serbet kain di pangkuanku, menahan napas, menunggu apa yang akan dibawa suaminya keluar dari kegelapan dapur. Suara langkah kaki Andi terdengar berat saat ia keluar dari dapur, diiringi denting halus piring keramik yang beradu dengan nampan kayu. Aku duduk terpaku di kursi makan, kedua tanganku saling meremas di atas taplak meja berwarna krem yang baru saja diganti pagi ini. Ruang makan kami terasa berbeda malam ini. Lampu utama dipadamkan, digantikan oleh pendar kuning temaram dari dua batang lilin yang berdiri tegak di tengah meja. Bayang-bayang panjang menari di dinding, menciptakan siluet yang seolah ikut mengawasi gerak-gerik kami. Tada! Steak au poivre spesial untuk istriku tercinta, seru Andi dengan nada yang terlalu riang, memecah keheningan yang sempat menggantung. Ia meletakkan piring pertama di hadapanku dengan gerakan yang sangat hati-hati, seolah piring itu terbuat dari kaca tipis yang mudah retak. Kemudian, ia meletakkan piring miliknya sendiri di seberang meja. Asap tipis mengepul dari daging yang baru saja diangkat dari panggangan, membawa serta aroma lada hitam dan bawang putih yang seharusnya menggugah selera. Namun, entah mengapa, perutku justru terasa melilit, bukan karena lapar, melainkan karena gelombang kegelisahan yang tak kunjung surut sejak ia memaksaku duduk di sini 15 menit yang lalu. Terima kasih, Mas, ucapku pelan, memaksakan senyum agar terlihat wajar. Kelihatannya, enak sekali. Bukan cuma kelihatannya, Wai. Rasanya pasti juara, sahut Andi cepat. Ia menarik kursinya dan duduk, namun matanya tidak lepas menatapku. Aku cari resep terbaik di internet, khusus buat kamu. Dagingnya wagyu, sausnya aku racik sendiri dari nol. Aku menunduk menatap piringku. Potongan daging itu cukup besar, terendam dalam saus kental berwarna coklat gelap yang berkilau di bawah cahaya lilin. Ada beberapa butir lada utuh yang tersebar di atasnya, serta hiasan daun rosemary yang sedikit layu di pinggir piring. Secara visual, ini adalah pencapaian luar biasa bagi seorang Andi yang biasanya bahkan enggan menyentuh kompor untuk sekadar merebus air. Perlahan, aku condongkan tubuh sedikit ke depan, berniat menghirup aroma masakan suaminya sebagai bentuk penghargaan. Hidungku kembang kempis, mencoba menangkap esensi dari steak tersebut. Saat itulah, duniaku seakan berhenti berputar selama sepersekian detik. Di antara aroma gurih lemak sapi yang terpanggang dan tajamnya lada hitam, ada bau lain yang menyusup masuk ke rongga hidungku. Baunya asing, namun menyengat secara halus. Itu bukan bau gosong, bukan pula bau bumbu dapur yang terlalu banyak takarannya. Aroma itu tajam, sedikit metalik, dan meninggalkan kesan pahit di pangkal tenggorokan hanya dengan menghirupnya. Mengingatkanku pada bau cairan pembersih lantai yang keras, atau mungkin bau obat serangga yang samar-samar tertutup pewangi ruangan. Aku mengerutkan kening tanpa sadar, menarik kepalaku sedikit menjauh. Jantungku mulai berdetak lebih cepat, memompa darah dingin ke ujung-ujung jariku. Apakah dagingnya sudah busuk? Tidak mungkin, warnanya masih merah segar di bagian tengah. Apakah Andi salah memasukkan bumbu? Secara naluriah, mataku melirik ke arah piring Andi di seberang meja. Jarak kami hanya terpisah 1 meter. Dari piringnya, uap yang mengepul membawa aroma yang sepenuhnya wajar, aroma daging panggang yang kaya, buteri, dan mengundang lapar. Tidak ada jejak bau tajam yang menusuk seperti yang ada di piringku. Perbedaan itu begitu kontras, begitu nyata, hingga membuat bulu kuduku meremang. Kenapa, sayang? Kok malah dilamunin? Suara Andi membuyarkan analisis sensorku.
Nada suaranya terdengar sedikit mendesak, lebih tinggi 1 oktav dari biasanya. Aku tersentak, menatap wajah suamiku. Di bawah pendar lilin, wajah Andi terlihat tegang. Senyumnya masih terpasang, tetapi tidak mencapai matanya. Ada butir-butir keringat kecil yang mulai muncul di pelipisnya, padahal pendingin ruangan menyala cukup kencang. Yang paling mengganggu adalah sorot matanya. Ia tidak menatap wajahku, melainkan terpaku pada tangan kananku yang sedang memegang garpu, seolah sedang menunggu momen sakral. Enggak, Mas. Cuma, baunya unik ya, jawabku hati-hati, mencoba menguji reaksinya. Ada bumbu rahasia apa sih? Otot rahang Andi terlihat mengeras sesaat sebelum ia tertawa pendek, tawa yang terdengar kering dan dipaksakan. Ah, kamu ini. Kan namanya juga resep rahasia. Ada campuran rempah-rempah impor yang aku beli online. Katanya sih bikin rasanya makin nendang. Ia kemudian mengambil pisau dan garpunya sendiri, mengiris daging di piringnya dengan gerakan cepat dan agak kasar. Ayo dong, dimakan. Nanti keburu dingin, loh. Sayang kalau daging mahal jadi alot. Aku mengangguk pelan. Iya, Mas. Tanganku terasa berat saat mengangkat pisau. Logika dan instingku kini berperang hebat di dalam kepala. Logikaku berkata bahwa aku mungkin berlebihan, mungkin itu hanya jenis cuka yang aneh, atau mungkin Andi tidak sengaja menumpahkan sesuatu saat memasak dan takut mengakuinya. Tapi instingku, insting seorang istri yang telah hidup bersamanya selama 7 tahun, berteriak nyaring, bahaya. Aku mengiris ujung kecil dari steak itu. Saat pisau membelah serat daging, aroma kimiawi itu kembali menguar, kali ini lebih kuat karena terbebas dari lapisan saus di permukaannya. Baunya seperti almond pahit yang dicampur dengan spiritus. Rasa mual seketika naik ke kerongkonganku. Aku melirik Andi lagi. Ia sudah menyuapkan potongan besar daging ke mulutnya, mengunyah dengan lahap seolah ingin memberiku contoh. Enak banget, why? Sumpah, aku nggak nyangka bisa masak seenak ini. Ayo, cobain. Ia berhenti mengunyah, garpunya menggantung di udara, matanya menatapku dengan intensitas yang membuatku merasa terpojok. Kenapa masih dilihatin aja? Kamu nggak menghargai usahaku ya? Kalimat itu keluar dengan nada tersinggung yang tajam. Manipulasi emosional yang sudah sangat aku kenal. Dulu, kalimat seperti itu akan membuatku merasa bersalah dan segera menuruti kemauannya. Tapi malam ini, kalimat itu justru terdengar seperti ancaman. Bukan begitu, Mas, sanggahku, suaraku sedikit bergetar. Aku meletakkan pisau, lalu meraih gelas air putih untuk mengulur waktu. Aku masih kenyang bekas makan siang tadi. Dan aku mau menikmati pemandangannya dulu. Kamu jarang-jarang kan masak begini. Aku meneguk air perlahan, membiarkan kesejukan air membasuh tenggorokanku yang kering. Mataku memindai meja makan, mencari petunjuk lain, mencari jalan keluar. Lilin yang bergoyang, botol saus yang tertutup rapat, dan kedua piring kami yang identik namun memiliki jiwa yang berbeda. Why? Panggil Andi, kali ini suaranya lebih rendah, hampir seperti geraman tertahan. Ia meletakkan alat makannya dengan bunyi klenting yang kakap keras. Ini hari ulang tahun kamu. Aku sudah capek-capek belanja, masak, nyiapin semuanya biar romantis. Tolong dong, hargai sedikit. Makan. 1 suap aja dulu. Desakan itu tidak wajar. Seorang suami yang memasak dengan cinta mungkin akan kecewa jika istrinya tidak lapar, tapi dia tidak akan memaksa dengan sorot mata yang menyiratkan kepanikan seperti itu. Andi terlihat seperti orang yang sedang berpacu dengan waktu. Kakinya di bawah meja bergerak-gerak gelisah, mengetuk-ngetuk lantai kayu dengan ritme cepat yang mengganggu. Keringat dingin mulai membasahi punggungku. Pikiran-pikiran liar mulai tersusun menjadi sebuah skenario mengerikan. Hubungan kami memang dingin belakangan ini. Masalah keuangan, jarang bicara, dan desas-desus tentang wanita lain yang sempat kudengar dari teman kantornya. Apakah ini solusinya? Apakah malam ulang tahunku dipilih sebagai momen eksekusi agar terlihat seperti tragedi yang tragis namun puitis? Aku menatap potongan daging yang sudah teriris di piringku. Potongan itu tampak begitu polos, namun aromanya menjeritkan kematian. Jika aku memakannya, apa yang akan terjadi? Apakah aku akan langsung jatuh terkapar? Atau sakit perlahan? Mas, ujarku, mencoba mengalihkan topik sejenak untuk menenangkan detak jantungku yang kian menggila. Kamu pakai bumbu apa untuk sausnya? Kok baunya beda banget sama punya kamu? Pertanyaan itu meluncur begitu saja, sebuah pertaruhan. Wajah Andi memucat. Ia terdiam sejenak, matanya berkedip cepat. Beda? Perasaan kamu aja kali. Kan dimasak di wajan yang sama. Ia tertawa lagi, kali ini lebih sumbang. Mungkin karena piring kamu lebih dekat sama lilin?
Jadi aromanya kecampur bau lilin. Alas senyong bodoh. Lilin ini tidak berbau. Coba tukar, tantangku pelan, meski lututku gemetar di bawah meja. Kalau sama, boleh aku coba punya Mas? Reaksi Andi instan dan defensif. Ia secara refleks melingkarkan lengannya di sekitar piringnya sendiri, sebuah gestur protektif yang sangat kekanak-kanakan namun mengungkapkan segalanya. Loh, kok tukar? Ini kan aku udah makan bekas mulutku. Kamu kan biasanya jejak kalau makan bekas orang. Lagian porsinya udah aku sesuaikan, punya kamu dagingnya lebih lean, punyaku yang banyak lemaknya. Kamu kan lagi diet. Ia berbohong. Aku bisa melihat potongan lemak tebal di pinggir dagingku. Kebohongan itu mengkonfirmasi segalanya. Tidak ada keraguan lagi. Ada sesuatu di piringku yang tidak ada di piringnya. Sesuatu yang ia tahu persis berbahaya. Ketakutan yang tadi terasa dingin kini berubah menjadi panas, membakar dadaku dengan amarah dan insting bertahan hidup. Suamiku, pria yang berjanji sehidup semati di altar 7 tahun lalu, sedang mencoba membunuhku di meja makan kami sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menguasai ekspresi wajahku. Jika aku berteriak sekarang, atau lari, dia bisa saja melakukan tindakan kekerasan fisik. Kami sendirian di rumah. Tetangga cukup jauh. Aku harus bermain cerdik. Aku harus tenang. Oh, begitu ya, kataku dengan nada melunak, pura-pura menerima alasannya. Aku kembali mengambil garpu, menusuk potongan daging yang tadi sudah kuiris. Aku mengangkatnya perlahan menuju mulutku. Mata Andi melebar, pupilnya membesar. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, napasnya tertahan. Ia tampak seperti predator yang menunggu mangsanya masuk perangkap. Antisipasi yang terpancar dari wajahnya sungguh menjijikkan. Jarak garpu tinggal beberapa sentimeter dari bibirku. Bau kimia itu semakin kuat, membuatku ingin muntah. Tunggu, kataku tiba-tiba, menurunkan garpu itu lagi. Andi menghembuskan napas kasar, frustrasi yang nyata terlihat di wajahnya. Apalagi sih, Dewi, bentaknya, kesabarannya tampaknya sudah habis. Aku lupa ambil minum lagi, airku habis, kataku sambil menggoyangkan gelas kosongku. Dan rasanya kurang lengkap kalau nggak pakai lada tambahan. Tolong ambilkan lada bubuk di dapur dong, Mas. Andi mendengus kesal. Di situ kan udah ada lada butir. Kurang pedas, Mas. Ayolah, demi birthday girl, pintaku dengan senyum manja yang kupaksakan sekuat tenaga, berharap ia masih termakan topeng, istri manja, yang biasa kutunjukkan. Andi menatapku tajam selama beberapa detik, seolah menimbang-nimbang apakah permintaanku ini taktik atau murni keinginan. Namun, melihat aku yang tampak santai dan siap makan, ia akhirnya mengalah. Ia mungkin berpikir tidak ada salahnya menuruti permintaan kecil terakhirku sebelum racun itu bekerja. Oke. Sebentar, gerutunya sambil membanting serbet ke meja dan berdiri dengan kasar. Saat punggungnya berbalik dan langkah kakinya mulai menjauh menuju dapur, adrenalin meledak di dalam tubuhku. Waktuku sempit. Aku menatap kedua piring di atas meja. Piring beracun di hadapanku, dan piring aman di seberang sana. Rencana itu muncul begitu saja di kepalaku, liar dan berbahaya. Aku tidak hanya akan menghindari racun ini. Aku akan memastikan siapa sebenarnya yang pantas menerima hidangan spesial malam ini. Tanganku bergerak cepat, namun pikiranku masih berpacu mencari cara agar pertukaran ini tidak terlihat mencurigakan jika ia tiba-tiba menoleh. Tidak, aku butuh distraksi yang lebih besar dari sekadar menyuruhnya ke dapur. Aku harus membuat situasi di mana matanya teralihkan sepenuhnya. Aku memegang sendok sup yang belum terpakai di sisi piringku. Dengan gerakan yang disengaja, aku menyenggolnya hingga jatuh ke lantai marmer dengan suara klang yang nyaring dan menggema. Andi yang baru sampai di ambang pintu dapur menoleh kaget. Bunny APITU? Maaf mas. Sendokku jatuh, masuk ke kolong meja, seruku dengan nada panik yang dibuat-buat. Andi berdecak, wajahnya merah menahan amarah. Ia berbalik arah, berjalan kembali menuju meja makan dengan langkah menghentak. Momen inilah yang kutunggu. Saat ia mendekat, fokusnya akan terpecah. Aku harus cepat. Kecurigaan ini harus dibuktikan, dan malam ini, meja makan ini akan menjadi saksi bisu siapa yang akan bertahan. Ayo, sayang, dicoba. Mumpung masih panas. Suara Andi memecah keheningan, lembut namun mendesak. Di bawah pendar cahaya lilin yang temaram, wajahnya tampak begitu penuh harap, sebuah topeng kasih sayang yang nyaris sempurna jika saja aku tidak mencium aroma kematian yang menguar dari piring di hadapanku. Aku menatap potongan daging sirloin yang terhidang itu. Tampilannya memang menggugah selera, saus mushroom yang kental melumuri permukaan daging yang dipanggang medium well, lengkap dengan hiasan rosemary segar dan tomat cherry.
Secara visual, ini adalah mahakarya kuliner rumahan. Namun, indera penciumanku tidak bisa dibohongi. Di balik aroma gurih bawang putih dan lada hitam, ada jejak bau asing yang menyengat, tajam, sedikit asam, dan ganjil, mengingatkanku pada aroma cairan pembersih lantai atau obat keras yang ditumbuk paksa. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rongga dada seolah ingin menjebol tulang rusuk. Keringat dingin mulai merembes di tengkuku, kontras dengan udara ruang makan yang sejuk oleh pendingin ruangan. "Kenapa diam saja, Wai?" tanya Andi lagi. Kali ini nada suaranya sedikit meninggi, ada ketidaksabaran yang terselip di sana. Ia meletakkan siku di meja, tubuhnya condong ke depan, seolah mengintimidasi ruang gerakku. "Aku masak ini 2 jam, loh. Khusus buat kamu." Aku menelan ludah yang terasa pahit. Aku harus berpikir cepat. Jika aku menolak memakannya, dia akan curiga. Jika aku menuduhnya sekarang, tanpa bukti, entah apa yang akan dia lakukan. Kami hanya berdua di rumah ini. Pisau steak di tangannya terlihat berkilau tajam, dan aku tidak tahu seberapa jauh ia bersedia melangkah malam ini untuk menyingkirkanku. "Ah, iya, Mas. Maaf," jawabku, memaksakan seulas senyum yang kurasakan bergetar di ujung bibir. Aku cuma terlalu terharu. "Kamu jarang banget masak seserius ini." Andi tersenyum, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Tatapannya tajam, menyelidik, memaku gerak-gerikku. "Makanya, dimakan dong. Aku ingin lihat reaksi kamu suapan pertama." Dia ingin memastikan racun itu masuk ke tubuhku. Dia ingin menontonku mati perlahan di hadapannya. Kesadaran itu menghantamku seperti ombak pasang, membuat perutku mual. Aku melirik piringnya sendiri. Steak miliknya terlihat identik, namun aroma yang menguar dari sana hanyalah aroma daging panggang yang murni dan lezat. Tidak ada bau kimia. Tidak ada ancaman. Otakku berputar cepat, mencari celah dalam situasi yang kian mencekam ini. Aku memegang garpu dan pisau dengan tangan yang gemetar, berusaha menyembunyikan kegugupanku. Aku butuh distraksi. Aku butuh dia memalingkan wajah, walau hanya sedetik. "Kelihatannya enak sekali," ujarku dengan suara serak, berpura-pura antusias sambil memotong ujung daging sekecil mungkin. Saat pisauku menyentuh piring keramik, sebuah rencana gila terlintas di benakku. Risikonya sangat besar. Jika gagal, habislah aku. Tapi jika aku diam saja, aku juga akan tamat. Dengan gerakan yang kuusahakan terlihat alami namun canggung, aku menyinggol sendok perak di samping piringku dengan siku. Klonteng. Sendok itu jatuh, memantul di lantai keramik dan meluncur masuk ke kolong meja. Suaranya cukup nyaring memecah ketegangan di antara kami. "Ya ampun," seruku, pura-pura kaget. "Aku meletakkan pisau dan garpu dengan sedikit kasar. Maaf, Mas." Tanganku licin. Andi mendengus pelan. Aku bisa melihat rahangnya mengeras sesaat, tanda kekesalan karena momen sakral pembunuhannya terganggu. Namun, ia segera kembali ke mode suami siaga. "Hati-hati dong, sayang," tegurnya, suaranya dibuat sabar meski terdengar kaku. "Biar aku ambil," kataku sambil hendak beranjak. "Nggak usah," potong Andi cepat. Ia menahan tanganku. "Biar aku saja. Kamu duduk manis, nikmati malam ulang tahunmu. Jangan repot-repot. Inilah kesempatanku. Satu-satunya kesempatanku." Andi mendorong kursinya ke belakang. Ia harus membungkuk cukup dalam dan merogoh ke bawah meja karena sendok itu terlempar agak jauh di dekat kakiku. Kain taplak meja yang panjang menjuntai menutupi pandangannya segera setelah kepalanya menghilang di balik tepi meja. Detik itu juga, dunia seakan melambat. Adrenalin meledak dalam darahku. Tanpa membuang waktu sepersekian detik pun, tanganku menyambar piring steak di hadapanku. Piring itu terasa berat dan panas di telapak tanganku yang basah oleh keringat. Dengan gerakan cepat dan senyap, aku mengangkat piringku dan piring Andi secara bersamaan. Kedua tanganku bersilangan di udara. Jantungku serasa berhenti berdetak. Jika piring ini beradu dan menimbulkan bunyi, atau jika Andi tiba-tiba mendongak sekarang, tamatlah riwayatku. Aku bisa membayangkan dia muncul dari bawah meja, melihatku memegang kedua piring, dan menyadari bahwa aku tahu rencananya. Mataku terpaku pada taplak meja yang bergerak-gerak di bagian bawah, menandakan Andi sedang meraba-raba lantai mencari sendok. "Cepat, Dewi. Cepat," jerit batinku. Aku meletakkan piring beracun itu di tempat Andi, dan meletakkan piring bersih milik Andi di hadapanku. Tanganku gemetar hebat saat mengatur posisi piring agar persis seperti semula. Aku harus memastikan orientasi dagingnya sama. Sausnya tidak boleh tanpa. Pisau dan garpu harus kembali ke posisi istirahat. Dalam kepanikan itu, aku melihat sedikit perbedaan pada letak tomat cherry. Di piringku yang asli,
yang kini ada di tempat Andi, tomatnya sedikit lebih ke kanan. Dengan jari yang gemetar, aku menggeser tomat di piring baruku agar posisinya semirip mungkin. Semua proses itu mungkin hanya berlangsung 3 atau 4 detik, tapi rasanya seperti 1 jam penyiksaan. Mana sih sendoknya? Terdengar suara Andi yang teredam dari bawah meja. Di dekat kaki kiriku, Mas, jawabku. Suaraku terdengar jauh lebih tenang dari yang kuduga, meski dadaku sesak menahan napas. Aku menarik tanganku kembali tepat saat kepala Andi mulai bergerak naik. Aku segera menyambar serbet dan pura-pura membersihkan sudut bibirku, berusaha terlihat santai, seolah tidak baru saja melakukan pertaruhan nyawa. Andi muncul kembali ke permukaan. Wajahnya sedikit memerah karena membungkuk. Di tangannya, ia memegang sendok perak yang kotor itu. Dapat, ujarnya sambil meletakkan sendok itu di pinggir meja yang jauh, lalu mengambil sendok baru dari keranjang peralatan makan di tengah meja dan menyodorkannya padaku. Ini yang bersih. Jangan dijutekan lagi ya. Aku menerima sendok itu. Makasih, Mas. Kamu memang suami terbaik. Kalimat itu terasa seperti cuka di lidahku, perih dan menyakitkan, mengingat betapa ia baru saja berusaha membunuhku. Andi tersenyum puas, lalu kembali menarik kursinya mendekat ke meja. Matanya kembali fokus pada piring di hadapannya, lalu beralih ke piring di hadapanku. Hening. Jantungku rasanya mau meledak. Apakah dia menyadarinya? Apakah dia melihat posisi daging yang bergeser 1 milimeter? Apakah dia mengenali piring yang ia racuni sendiri? Andi menatap steak di depannya, steak yang seharusnya adalah milikku. Hidungnya sedikit kembang kempis. Aku menahan napas, takut dia mencium aroma kimia itu. Namun, aroma masakan yang kuat di ruangan ini, ditambah dengan posisi duduknya yang kini sudah terbiasa dengan bau di sekitarnya, sepertinya menyamarkan bahaya yang ada tepat di bawah hidungnya. Atau mungkin, dia terlalu sombong. Dia terlalu yakin bahwa rencananya sempurna dan istrinya yang bodoh ini tidak akan pernah curiga. Nah, kata Andi, mengambil pisau dan garpunya dengan semangat. Ayo kita makan. Bon appetit, sayang. Ia tidak sadar. Dia benar-benar tidak sadar. Rasa lega yang membanjiriku begitu hebat hingga aku merasa pusing. Namun, rasa takut segera menyusul. Permainan belum selesai. Aku harus memakan steak ini, steak miliknya, dengan lahap untuk meyakinkannya, sambil menunggu racun itu bekerja pada tubuh suamiku sendiri. Selamat makan, Mas, balasku lirih. Aku memotong daging di piringku, daging yang aman, dan memasukkannya ke mulut. Rasanya lezat, daging sapi berkualitas tinggi dengan bumbu yang pas. Namun, mataku tak lepas dari Andi. Aku memperhatikannya saat ia mengiris daging di piringnya. Pisau itu membelah serat daging yang telah ia bumbui dengan kematian. Ia menusuk potongan daging itu dengan garpu, mengangkatnya ke udara. Cairan saus menetes perlahan. Kamu harus coba sausnya, Wai. Itu resep rahasia, ucapnya sambil menatapku, seolah ingin memastikan aku menelan makananku. Enak banget, Mas, kataku jujur tentang rasa dagingku, namun dengan makna ganda yang mengerikan tentang situasi ini. Andi tersenyum lebar, senyum kemenangan yang prematur. Tanpa ragu, ia membuka mulutnya dan memasukkan potongan daging beracun itu. Ia mengunyahnya dengan nikmat. Aku memperhatikannya menelan. Jakunnya bergerak naik turun. Racun itu kini ada di dalam tubuhnya. Senjata makan tuan telah ditembakkan. Kini, aku hanya tinggal menunggu waktu. Setiap detik terasa merambat-lambat, diiringi denting garpu dan pisau kami yang beradu dalam kesunyian makan malam terakhir yang ia rencanakan, tapi bukan untukku. Ini, sayang. Untung belum kotor, tapi aku sudah lap sedikit pakai tisu tadi di bawah, ujar Andi sambil menyodorkan sendok perak itu kembali ke hadapanku. Wajahnya muncul dari balik taplak meja, sedikit memerah karena menunduk, namun senyumnya, senyum yang biasanya meluluhkan hatiku, kini terlihat seperti topeng porselen yang retak. Aku menerimanya dengan tangan yang kuharap tidak terlihat gemetar. Napasku tertahan di pangkal tenggorokan. Jantungku memalu rusuk begitu keras hingga aku takut Andi bisa mendengar detaknya di tengah kesunyian ruang makan yang hanya diisi oleh alunan musik jazz lirih dari loudspeaker di sudut ruangan. Makasih, Mas, jawabku pelan. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, serak dan kering. Piring-piring itu kini telah bertukar posisi. Piring keramik putih dengan tepian emas yang semula ada di hadapanku. Piring yang memancarkan aroma tajam menyerupai pemutih pakaian di balik wangi saus lada hitam, kini bertengger manis tepat di depan dada Andi. Sementara itu, piring miliknya, yang memiliki aroma daging panggang wajar dan menggugah selera, kini menjadi milikku. Andi tidak menyadarinya. Sedikit pun tidak. Ia kembali duduk tegak,
membetulkan letak serbet di pangkuannya, lalu menatapku dengan intensitas yang membuat bulu kuduku meremang. Itu bukan tatapan cinta. Malam ini, aku bisa melihatnya dengan jelas, itu adalah tatapan seorang pemburu yang menunggu perangkapnya bekerja. Ada kilatan antisipasi yang nyaris gila di balik bola matanya yang gelap. "Ayo dimakan, Wai," desaknya lembut, namun nada memerintah terselip tipis di sana. Steak itu paling enak dinikmati saat masih panas. Jus dagingnya masih terkunci sempurna. Aku buat ini khusus, benar-benar khusus untuk merayakan hari ini. Tanganku menggenggam garpu dan pisau. Logam dingin itu terasa licin di telapak tanganku yang mulai berkeringat. Aku harus makan. Jika aku menolak, dia akan curiga. Jika aku ragu, sandiwara ini akan runtuh. Aku memotong sekerat daging dari piring di hadapanku, daging yang aman, daging yang seharusnya dimakan oleh suaminya, dan memasukkannya ke dalam mulut. Aku mengunyah perlahan. Rasanya lezat. Teksturnya empuk, tingkat kematangannya medium well, persis seperti seleraku. Ironi ini terasa pahit di lidahku. Andi memasak dengan sangat baik untukku, sebuah hidangan perpisahan yang ia rancang untuk menjadi santapan terakhirku. "Gimana?" tanya Andi, tubuhnya condong ke depan, sikunya bertumpu di meja. Matanya tidak berkedip menatap gerakan rahangku. "Pembannya, Pa?" Aku menelan daging itu dengan susah payah, seolah ada batu yang menyangkut di kerongkongan. Kemudian, aku memaksakan sebuah senyum. Senyum palsu terbaik yang pernah kulakukan seumur hidupku. "Enak banget, Mas," kataku. Dagingnya lembut. Bumbunya terasa sangat kuat dan beda dari biasanya. Andi menyeringai puas, lalu akhirnya memungut pisau dan garpunya sendiri. "Syukurlah kalau kamu suka. Aku pakai campuran rempah rahasia. Eksperimen baru." Disinilah momen itu terjadi. Waktu seakan melambat menjadi tetesan sirup yang lengket. Aku melihat tangan Andi, tangan yang pernah memakaikan cincin di jariku, tangan yang pernah membelai rambutku saat aku sakit, kini mengiris daging di piringnya sendiri. Pisau itu membelah serat daging dengan mudah. Uap tipis mengepul dari sana, membawa aroma samar bahan kimia yang tadi sempat kutangkap, namun kini tertutupi oleh dominasi aroma rosemary dan bawang putih yang berlebihan. Dia menusuk potongan daging itu dengan garpu. Potongan daging yang telah ia lumuri dengan racun. Racun yang ia siapkan untuk membunuh istrinya sendiri. "Selamat makan, sayang," ucapnya riang, lalu tanpa keraguan sedikit pun, ia memasukkan potongan itu ke dalam mulutnya. Duniaku hening seketika. Aku menatapnya mengunyah. Satu kanyahan. Dua kanyahan. Aku menahan napas, menunggu. Apakah dia akan menyadarinya? Apakah rasa racun itu begitu kuat hingga akan membuatnya memuntahkannya detik itu juga? Ataukah saus lada hitam pekat yang ia tuangkan dengan murah hati itu cukup untuk menipu indera perasanya sendiri? Dahi Andi sedikit berkerut. Gerakan rahangnya melambat sesaat. "Jantungku serasa berhenti berdetak. Asterisk dia tahu. Dia pasti tahu." Tapi kemudian, kerutan itu menghilang. Ia menelan daging itu. Gumamnya, lalu mengambil gelas anggurnya dan meneguk isinya cukup banyak. "Rasanya agak sedikit tajam, ya? Mungkin aku kebanyakan menaruh thyme atau merica tadi." Aku mencengkeram erat serbet di bawah meja hingga buku-buku jariku memutih. "Mungkin, Mas. Tapi di piringku rasanya pas kok. Mungkin cuma bagian itu saja yang kena bumbu terlalu banyak." "Mungkin," jawabnya acuh tak acuh. Rasa percaya dirinya yang angkuh telah membutakan instingnya. Dia begitu yakin bahwa piring di hadapanku adalah yang beracun, sehingga otaknya menolak kemungkinan bahwa bahaya itu kini bersarang di perutnya sendiri. Dia kembali memotong daging itu. Potongan kedua. Lalu potongan ketiga. Aku terus memakan steak di piringku, berpura-pura menikmatinya, padahal setiap suapan terasa seperti menelan abu. Mataku tak bisa lepas dari leher Andi, melihat jakunnya bergerak naik turun setiap kali ia menelan maut yang ia racik sendiri. Ada perasaan mual yang bergolak di perutku, bukan karena makanan, tapi karena kengerian situasi ini. Aku sedang menyaksikan suamiku melakukan bunuh diri tanpa ia sadari, dan aku membiarkannya. "Tidak," koreksi batinku. "Aku bukan membiarkannya. Aku sedang menyelamatkan nyawaku. Ini adalah pertahanan diri. Dia yang memulai ini. Dia yang menginginkan kematian malam ini." "Kamu kok diam saja, Wai?" tanya Andi di sela-sela kunyahannya. Piringnya kini sudah setengah kosong. Ia makan dengan lahap, seolah merayakan kemenangannya yang sebentar lagi tiba. "Biasanya kamu cerewet kalau makan enak." "Aku cuma terharu, Mas," dustaku, suaraku bergetar, kali ini getaran yang tak perlu kupalsukan. "Kamu repot-repot masak begini buat aku. Padahal kerjaan kamu di kantor lagi banyak, kan?" Andi meletakkan pisau dan garpunya sebentar,
lalu menatapku dengan sorot mata yang dibuat-buat sendu. Apapun buat kamu, Wai. Kamu kan istriku tercinta. Asuransi jiwa pun tidak akan bisa menggantikan kehadiran kamu. Kata-kata itu. Asuransi jiwa. Darahku mendidih mendengar dia menyebutkannya. Seolah-olah itu adalah lelucon atau sekadar ungkapan kasih sayang, padahal aku tahu itulah motif utamanya. Dia sudah tidak sabar menunggu polis itu care. Dia sudah tidak sabar menjadi duda kaya raya. Makasih ya, Mas, balasku lirih. Aku beruntung punya kamu. Habiskan, Wai. Jangan disisakan, perintahnya lagi, melirik piringku yang baru berkurang seperempat. Aku mengangguk patuh dan kembali menyuap. Sementara itu, Andi kembali menyerang hidangannya. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ia menyekanya dengan punggung tangan, lalu melonggarkan sedikit dasinya. Panas juga ya malam ini, keluhnya, lalu tertawa kecil. Atau mungkin wine-nya terlalu kuat. Aku memperhatikan perubahan kecil itu dengan seksama. Wajahnya mulai terlihat lebih berminyak dari sebelumnya. Ada rona merah yang tidak wajar menjalar dari leher ke pipinya. Matanya, yang tadi tajam dan licik, kini mulai berkedip lebih sering, seakan pandangannya sedikit terganggu. AC-nya nyala kok, Mas. Dingin banget malah, sahutku datar. Ah, masa? Perasaan aku gerah banget. Andi mengibaskan tangannya di depan wajah, lalu kembali memotong sisa daging terakhir di piringnya. Potongan terakhir yang menutup nasibnya. Ia menusuk daging itu, mengangkatnya tinggi-tinggi seolah sedang melakukan toast kemenangan ke arahku. Untuk cinta abadi kita, Dewi. Untuk cinta abadi, ulangku, menatap lurus ke dalam matanya yang mulai terlihat sayu namun tetap penuh tipu daya. Andi memasukkan potongan terakhir itu ke mulutnya. Ia mengunyah dengan penuh kemenangan, bibirnya menyunggingkan senyum yang mengerikan saat ia menelan. Piringnya kini bersih, hanya menyisakan jejak saus dan lemak. Misi telah selesai, pikirnya. Dia tinggal menunggu aku jatuh terkapar, mulut berbusa, dan napas berhenti. Dia tinggal menunggu waktu untuk menelpon ambulans dengan tangisan palsu. Suasana di meja makan semakin mencekam. Denting garpu telah berhenti. Hanya ada suara napas Andi yang mulai terdengar sedikit lebih berat dari biasanya. Ia bersandar di kursi, menatapku dengan ekspektasi tinggi. Ia menungguku memegangi leher. Ia menungguku mengeluh sakit perut. Aku meletakkan gapak dan pesaku dengan rapi di atas piring yang telah kosong. Aku mengambil serbet, membersihkan sudut bibirku dengan gerakan anggun dan lambat, sengaja mengulur waktu. Aku ingin melihat wajah itu lebih lama. Wajah seorang pengkhianat yang belum menyadari bahwa ia telah kalah telak. Masakan kamu benar-benar luar biasa malam ini, Mas, ujarku, memecah keheningan. Rasanya, mematikan. Andi tertawa, tawa yang terdengar sedikit tersendat. Kamu bisa saja. Senang kamu suka. Ia hendak menuangkan air putih ke gelasnya, namun tangannya sedikit meleset. Teko kaca itu beradu keras dengan bibir gelas, menimbulkan bunyi terang yang nyaring. Air tumpah sedikit ke taplak meja. Andi mengerutkan kening, menatap tangannya sendiri dengan bingung. Jemarinya terlihat sedikit kaku, gemetar halus yang tak bisa ia kendalikan. Kenapa, Mas? Tanyaku dengan nada polos yang dibuat-buat. Enggak apa-apa. Tangan aku kram sedikit. Mungkin kebanyakan mengetik di kantor, elaknya cepat, meski aku bisa melihat kepanikan samar mulai tumbuh di sudut matanya. Ia mencoba mengepalkan tangannya, membuka dan menutupnya, seolah memastikan saraf motoriknya masih berfungsi. Ia kembali menatapku. Kali ini, tatapannya menuntut. Kenapa aku masih duduk tegak? Kenapa wajahku masih merona sehat? Kenapa aku tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan seperti yang ia pelajari dari riset gelapnya di internet? Aku membalas tatapannya dengan ketenangan yang membekukan. Aku tidak akan kemana-mana, Mas. Aku di sini, sehat walafiat, menyaksikan karma bekerja dengan cara yang paling puitis tepat di depan mataku. Kamu nggak merasa pusing, Wai? Tanyanya tiba-tiba, suaranya terdengar lebih parau. Enggak, Mas. Aku segar banget, jawabku sambil tersenyum lebar. Kenapa? Kamu pusing? Andi menggeleng kuat-kuat, seolah berusaha mengusir kabut yang mulai menyelimuti kepalanya. Enggak, cuma memastikan kamu baik-baik saja. Tapi aku tahu dia tidak baik-baik saja. Wajahnya yang tadi merah kini mulai memucat di bagian bibir. Keringat sebesar biji jagung mulai menetes dari dahinya, jatuh melewati pelipis. Dia mulai menggeser posisi duduknya dengan gelisah, tangan kirinya tanpa sadar memegangi perut bagian atasnya. Racun itu mulai bekerja. Aku tetap duduk diam, seperti patung penonton di barisan terdepan sebuah tragedi. Lilin di tengah meja mulai meleleh habis, apinya bergoyang liar tertiup angin dari pendingin ruangan,
menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di wajah suaminya yang mulai diliputi ketakutan. Malam ini masih panjang, tapi akhir dari segalanya sudah dimulai. Dan kali ini, bukan aku korbannya. Denting halus garpu yang beradu dengan piring porselen perlahan lenyap, digantikan oleh kesunyian yang mencekam di ruang makan kami. Cahaya lilin yang semula terasa romantis kini justru melemparkan bayang-bayang panjang yang menakutkan di dinding, seolah-olah ada hantu yang sedang menanti giliran untuk masuk panggung. Aku meletakkan serbet di sudut bibirku, menyeka sisa saus lada hitam yang sebenarnya nyaris tak kusentuh, sementara mataku tak lepas dari sosok di hadapanku. Andi bersandar pada kursi mahogani itu dengan napas yang terdengar berat dan puas. Piringnya bersih, licin, tanpa sisa sedikit pun. Dia telah menghabiskan steak itu dengan lahap, sebuah karakusan yang diderang oleh keinginan tak sabar untuk melihatku tumbang. Senyum tipis masih tersungging di bibirnya, namun matanya terus menatapku dengan intensitas yang membuat bulu kuduku meremang. Dia sedang menunggu. Aku tahu dia sedang menunggu reaksi racun itu bekerja pada tubuhku. Bagaimana, sayang? Tanyanya, suaranya terdengar lembut namun memiliki getaran aneh yang tak bisa ia sembunyikan. Apakah rasanya enak? Kamu terlihat diam sekali malam ini. Aku memaksakan seulas senyum, menekan rasa mual yang bergolak di perutku, bukan karena makanan, melainkan karena kenyataan mengerikan bahwa pria yang kunikahi 5 tahun lalu ini baru saja mencoba membunuhku. Enak sekali, Mas. Hanya saja, aku merasa sedikit aneh, dustaku, memancing reaksinya. Mata Andi berbinar seketika. Aneh? Aneh bagaimana? Pusing? Atau mual? Nada suaranya bukan nada kekhawatiran seorang suami, melainkan antusiasme seorang penjahat yang rencananya mulai membuahkan hasil. Namun, belum sempat aku menjawab, wajah Andi berubah drastis. Senyum kemenangan itu luntur dalam hitungan detik, digantikan oleh kerutan dalam di dahinya. Tangannya yang semula santai di atas meja tiba-tiba bergerak menyentuh ulu hatinya. Dia meringis. Sebuah suara tertahan lolos dari tenggorokannya. Mas, panggilku, berpura-pura polos, meski jantungku berdetak kencang melihat keadilan mulai bekerja. Sebentar, Andi mencoba menegakkan duduknya, tapi gerakannya terlihat kaku. Perutku tiba-tiba terasa panas. Dia terbatuk pelan, lalu batuk itu menjadi semakin keras dan tak terkendali. Wajahnya yang tadinya cerah kini mulai memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol tegang. Keringat dingin mulai bermunculan di keningnya, berkilauan ditimpa cahaya lilin yang temaram. Aku bisa melihat kepanikan mulai merayap di matanya, kepanikan yang belum ia pahami sepenuhnya. Dia masih berpikir bahwa rasa sakit itu hanyalah gangguan pencernaan biasa, atau mungkin efek samping ringan dari adrenalinnya sendiri. Mungkin kamu makan terlalu cepat, Mas, ujarku datar, tanganku mencengkeram erat pinggiran kursi di bawah meja. Andi menggeleng kuat, tapi gerakan itu justru membuatnya mengerang kesakitan. Dia mencengkeram perutnya dengan kedua tangan, membungkuk ke depan hingga dahinya nyaris menyentuh meja. Napasnya mulai terdengar seperti bunyi peluit bocor, tersengal-sengal dan berat. Tidak, ini beda, racun itu mulai bekerja lebih cepat dari dugaanku. Suaranya serak, seolah tenggorokannya terbakar. Rasanya seperti ada api di dalam ususku. Arg! Teriakan tertahannya memecah kesunyian malam. Dia mendongak, menatapku dengan mata yang mulai berair dan merah. Dan saat itulah, dia melihatnya. Dia melihat piringku yang masih menyisakan separuh daging steak, piring yang seharusnya adalah miliknya. Lalu dia menatap piring kosong di hadapannya sendiri, piring yang seharusnya berisi racun untukku. Realisasi itu menghantamnya lebih keras daripada rasa sakit fisiknya. Matanya melotot lebar, pupilnya mengecil karena teror yang absolut. Dia menyadari pertukaran itu. Dia menyadari bahwa dialah yang telah menelan kematian yang ia racik sendiri. Kamu, desisnya, menunjukku dengan jari yang gemetar hebat. Piringnya, kamu menukarnya. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan dingin, membiarkan keheningan menjadi jawabannya. Rasa sakit itu datang dalam gelombang berikutnya, lebih kejam dari sebelumnya. Andi terhuyung bangun dari kursinya, menjatuhkan gelas anggur hingga pecah berkeping-keping di lantai. Cairan merah tumpah, menyerupai darah yang tak kasat mata. Dia memegangi lehernya, mulutnya terbuka lebar berusaha meraup oksigen yang seolah enggan masuk ke paru-parunya. Panas! Panas sekali, teriaknya parau. Dia tersandung kakinya sendiri dan jatuh berlutut di atas karpet. Dalam kepanikan yang melumpuhkan logikanya, topeng suami penyayang itu hancur total. Rasa takut akan kematian membongkar segalanya. Dia tidak lagi memedulikan sandiwara. Dia merangkak ke arahku, bukan untuk meminta maaf, tapi dengan kemarahan dan keputusasaan yang egois.
Apa yang kamu lakukan, Dewi? Bentaknya di sela-sela kejang yang mulai menyerang otot-ototnya. Itu sianida. Itu racun potas? Kamu meracunaku. Pengakuan itu meluncur begitu saja dari mulutnya, mengkonfirmasi segala kecurigaanku dengan cara yang paling menyakitkan. Mendengar kata sianida keluar dari mulut suamiku sendiri membuat hatiku mencelos, perih seolah diiris sembilu. Jadi benar, dia ingin aku mati malam ini. Bukan sekedar sakit, tapi mati. Aku tidak meracunimu, Mas, jawabku lirih, suaraku bergetar menahan tangis dan amarah. Kamu yang meracuni piring itu. Aku hanya mengembalikan apa yang kamu siapkan. Dasar wanita sialan, umpatnya, wajahnya kini berubah menjadi ungu kebiruan. Dia berguling di lantai, tubuhnya melengkung menahan kram perut yang luar biasa. Air liur mulai menetes dari sudut bibirnya yang berbusa. Aku harusnya sudah bebas malam ini. Harusnya kamu yang mati. Kata-kata itu seperti muntahan lahar panas. Dia terus mengoceh, akal sehatnya hilang ditelan rasa sakit dan ketakutan akan ajal. Nila sudah menunggu. Racaunya, matanya menatap langit-langit dengan pandangan kosong yang liar. Tiket pesawat besok pagi, uang asuransi itu. 5 miliar, harusnya cair minggu depan jika kamu mati. Tubuhku membeku. Nila? Sekretarisnya yang selama ini sering ia ceritakan sebagai bawahan yang rajin? Dan asuransi jiwa yang baru ia paksa aku tanda tangani 3 bulan lalu dengan alasan investasi masa depan? Semuanya kini terangkai menjadi sebuah gambar yang mengerikan. Ulang tahun ini bukan perayaan cinta, ini adalah eksekusi yang direncanakan demi uang dan wanita lain. Tolong. Suaranya melemah, berubah dari bentakan menjadi rintihan menyedihkan. Dia mengulurkan tangan ke arahku, jari-jarinya menggaruk karpet. Panggil ambulans, jangan biarkan aku mati, aku belum mau mati, uang itu. Pemandangan di depanku sungguh ironis dan memilukan. Pria yang gagah, yang selama ini kupuja, kini menggeliat seperti cacing kepanasan, mengemis pertolongan pada wanita yang baru saja coba ia bunuh. Aroma menyengat dari muntahan yang mulai keluar dari mulutnya bercampur dengan bau amis keringat ketakutan memenuhi ruangan, membuatku ingin muntah. Namun, kakiku terasa berat, terpaku di lantai. Kenapa, Mas? Tanyaku. Air mata akhirnya menetes di pipiku. Kenapa harus membunuhku? Kenapa tidak ceraikan saja aku? Andi tersentak, tubuhnya kejang hebat. Dia tidak bisa menjawab dengan koheren lagi. Rekan itu telemenurang sistem sarafnya. Dia hanya bisa mengeluarkan suara-suara gurgling, gumaman tentang harta gono gini, dan utang judi yang tak pernah ku ketahui sebelumnya. Setiap kata yang keluar adalah pecahan dari niat busuknya yang selama ini ia simpan rapi di balik senyum manis dan kado ulang tahun. Bodoh, kamu bodoh, bisiknya parau. Matanya mulai kehilangan fokus, namun kebencian di dalamnya masih menyala redup. Semuanya hancur gara-gara kamu. Dia mencoba bangkit sekali lagi, didorong oleh insting bertahan hidup yang purba, namun kakinya tak lagi bertulang. Dia ambruk kembali, kepalanya menghantam kaki meja dengan suara berdebum tumpul. Napasnya semakin jarang, satu tarikan panjang yang menyakitkan, diikuti jeda yang mengerikan, lalu tarikan lagi. Aku mundur selangkah, ngeri melihat penderitaannya. Namun di saat yang sama, aku sadar bahwa jika aku tidak menukar piring itu, akulah yang akan berada di posisi itu sekarang. Akulah yang akan meregang nyawa sambil mendengar tawanya bersama wanita bernama Nila itu. Kesunyian malam kembali merayap masuk, namun kali ini bukan kesunyian yang tenang. Ini adalah kesunyian yang diisi oleh suara napas terakhir seorang pengkhianat yang terperangkap dalam jebakannya sendiri. Aku berdiri di sana, gemetar, sendirian di ruang makan yang telah berubah menjadi ruang pengadilan, menyaksikan vonis yang dijatuhkan oleh tangan Tuhan melalui piring steak yang tertukar. Suara piring yang pecah beradu dengan lantai keramik terdengar seperti ledakan di tengah keheningan ruang makan kami. Pecahan porselen berserakan, bercampur dengan saus steak dan daging yang baru saja dimakan Andi, daging yang seharusnya berada di piringku. Aku berdiri mematung di ujung meja, tanganku mencengkeram sandaran kursi begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Di hadapanku, laki-laki yang telah mendampingiku selama 7 tahun itu kini menggeliat di lantai seperti cacing kepanasan. Wajahnya yang tadi tersenyum manis saat menyodorkan piring padaku, kini berubah menjadi topeng mengerikan yang dipenuhi penderitaan. Why? Suaranya keluar sebagai erangan parau, seolah tenggorokannya sedang dicabik-cabik dari dalam. Panas, tolong, air. Andi mencakar lehernya sendiri, meninggalkan bekas guratan merah panjang di kulitnya. Matanya melotot, pembuluh darah di wajahnya menonjol seakan hendak meledak. Aku bisa melihat kepanikan yang murni di sana,
Kepanikan seseorang yang menyadari bahwa maut sedang menjemputnya dengan cara yang paling menyakitkan. Aku melangkah mundur, instingku berteriak untuk lari, namun kakiku terpaku. Aroma bahan kimia yang sempat kucium samar-samar dari piringku tadi kini menguar lebih kuat dari muntahan yang keluar dari mulutnya. Bau almond pahit yang menyengat. Cyanida? Atau racun tikus dosis tinggi? Apapun itu, reaksinya begitu cepat dan brutal. Sakit, teriaknya tiba-tiba. Tubuhnya mengejang hebat hingga kakinya menendang kaki meja makan. Lilin-lilin aromaterapi yang ia nyalakan untuk membangun suasana romantis bergetar. Nyalanya berkedip-kedip menciptakan bayangan hantu di dinding ruang makan. Aku melihat piringku, piring yang asli miliknya, yang masih utuh di atas meja. Steak itu terlihat begitu lezat, begitu normal. Jika saja aku tidak menukarnya saat ia pergi ke dapur mengambil wine, jika saja aku memakan suapan pertama itu seperti yang ia paksa. Akulah yang sekarang akan berada di lantai dingin itu. Akulah yang akan mencakar leherku sendiri dalam agoni. Sebuah tawa getir, nyaris histeris, tertahan di tenggorokanku. Air mata mulai mengalir, bukan karena kesedihan, melainkan karena horor yang membeku di dada. "Kenapa, Andi?" tanyaku lirih, suaraku bergetar. "Kenapa piring itu?" Andi berusaha bangkit, namun tubuhnya lumpuh. "Ia terbetak, mengeluarkan by putih bercampur darah dari sadat by bernya." Di sela-sela napasnya yang memburu dan berbunyi ngik yang mengerikan, kata-kata itu meluncur keluar, kebenaran yang selama ini ia sembunyikan di balik senyum palsunya. "Rina," desisnya, matanya menatap kosong ke langit-langit namun mulutnya terus bergerak di luar kendali, efek racun yang mungkin mulai menyerang saraf otaknya. "Rina, kita bisa bebas." Jantungku berhenti berdetak sesaat. Rina, sekretaris barunya. Wanita yang pernah ia perkenalkan padaku 6 bulan lalu dengan sebutan rekan kerja yang potensial. Andi kembali kejang, tubuhnya melengkung ke atas. Ia meracau lagi, kali ini lebih keras, seolah sedang berdebat dengan hantu di kepalanya. 5 miliar asuransi cair, tidak ada jejak. Dewi mati sakit jantung. Dewi mati. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Jadi, inilah harganya. 5 miliar rupiah dan kebebasan bersama selingkuhannya. Makan malam ulang tahun ini, steak favoritku, mawar merah di tengah meja, semuanya bukan tanda cinta. Itu adalah panggung eksekusi. Dan dia adalah algojonya. Ironi yang pahit menyeruak di udara. Dia merencanakan kematianku dengan detail yang begitu rapi, memasak makanan kesukaanku, mungkin mencampurkan racun itu dengan tangan yang gemetar atau justru dengan senyum licik, membayangkan masa depannya yang kaya raya. Tapi disinilah dia, meminum racunnya sendiri. "Tolong." Andi menatapku sekarang. Tatapannya memohon, tangan kanannya terulur gemetar ke arahku. "Rumah sakit. Why, ampuni aku." Aku menatap tangan itu. Tangan yang dulu memakaikan cincin pernikahan di jariku. Tangan yang sama yang menaburkan bubuk kematian ke atas makan malamku. Aku tidak bergerak. Aku tidak mengambil ponsel untuk menelpon ambulans. Mungkin aku jahat. Mungkin aku kejam. Tapi melihatnya di sana, dengan niat pembunuhan yang baru saja ia akui dalam igauannya, rasa ibaku telah mati, terbunuh bersamaan dengan kepercayaan yang ia hancurkan malam ini. "Kamu mau membunuhku, Andi?" bisikku, cukup keras untuk didengarnya di sela-sela napas terakhirnya. "Kamu memakan apa yang kamu siapkan untukku. Ini pilihanmu." Mata Andi melebar, mungkin menyadari bahwa rencananya telah menjadi bumerang paling fatal. Ia mencoba bicara lagi, tapi hanya suara gargling basah yang keluar. Tubuhnya tersentak satu kali dengan kuat, lalu perlahan lemas. Kejang-kejangnya berhenti, digantikan oleh getaran halus yang perlahan memudar. Dada Andi naik turun dengan cepat, lalu melambat, dan akhirnya berhenti. Mata itu masih terbuka, menatap kosong ke arah kaki meja, seolah masih mencari jalan keluar dari takdir yang ia tulis sendiri. Buih di mulutnya berhenti mengalir. Ruang makan kembali sunyi. Hanya suara denting jam dinding dan gemeretak sumbu lilin yang tersisa. Lagu jazz romantis yang diputar Andi dari speaker Bluetooth masih mengalun pelan, "Fly Me to the Moon." Sungguh sebuah lagu pengiring yang ironis untuk sebuah tragedi. Aku merosot ke lantai, lututku akhirnya menyerah menahan beban tubuhku. Aku duduk memeluk lutut, hanya berjarak 2 meter dari mayat suamiku. Aroma steak yang bercampur bau kematian membuat perutku mual. Aku menatap piring di atas meja sekali lagi. Steak itu masih di sana, tampak tidak berbahaya, namun mematikan. Sebuah senjata yang tidak meledak, namun tetap membunuh. "Selamat ulang tahun, Dewi," bisikku pada diriku sendiri di ruangan yang kosong itu. Suaraku terdengar asing, hampa.
Malam ini seharusnya menjadi perayaan bertambahnya usiaku. Dan memang benar, aku bertambah 1 tahun lagi. Aku selamat. Aku masih bernapas. Tapi bagian dari diriku, kepolosan, kepercayaan, dan cinta tulus yang kuberikan pada pria itu, telah ikut mati bersamanya malam ini. Aku mengambil serbet makan, menyeka keringat dingin di dahiku, lalu perlahan merogoh saku celanaku untuk mengambil ponsel. Tanganku gemetar saat menekan nomor darurat 112. Polisi, tolong. Suaraku pecah. Kali ini air mata yang keluar benar-benar deras, campuran dari trauma dan kelegaan yang mengerikan. Suami saya, dia keracunan makanannya sendiri. Saat aku menunggu nada sambung, aku menatap jasad Andi untuk terakhir kalinya. Karma tidak selalu datang perlahan. Malam ini, karma datang dalam bentuk steak lada hitam dan pertukaran piring yang sederhana. Ia menggali kuburan untukku, namun ia lupa bahwa tanah itu terlalu licin, dan ia sendirilah yang terperosok ke dalamnya. Aku menutup mata, mendengarkan sirene imajiner yang mulai mendekat dalam kepalaku, sementara lilin ulang tahunku akhirnya padam, menyisakan asap tipis yang meliuk-liuk di udara seperti jiwa yang tersesat.